pada memori komputer. Alamat dari setiap lokasi memori dipresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris kolam. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM, Random Access Memory, yang memungkinkan mengambilkan dan menyimpan data lebih cepat, karena kecepatan RAM memberikan solusi dan optimal untuk menyimpan dan sementara. Cara kerja USB. Jika Anda memasukkan flash disk ke port USB, maka sebenarnya Anda sudah bisa langsung melihat cara kerja dari USB. Saat Anda menancapkan perangkat yang terhubung ke USB, maka host akan mendata perangkat apa yang sedang terhubung, kemudian mempersiapkan memori untuk perangkat itu. Host nantinya akan mencari serta memilih tipe transfer data apa yang sesuai dengan perangkat yang tersambung tersebut. Interrupt untuk perangkat transfer data kecil seperti keyboard, mouse, dan juga bold untuk perangkat dengan transfer data besar seperti printer. Sedangkan isochorus digunakan untuk perangkat dengan transfer data dua arah seperti webcam dan juga speaker. Cara kerja keras atau hardware. Cara kerja hardware adalah didasarkan pada pemerintah. Ini disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah tersebut, hardware bisa melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi pemerintah. Adapun 3 instruksi dasar untuk menjalankan hardware adalah sebagai berikut. 1. Instruksi dasar input. 2. Instruksi dasar proses, dan 3. Instruksi dasar output. Cara kerja SSD Solid State Drive menggunakan tipe memori yang disebut flash memory, yang mirip seperti yang terdapat pada RAM. Bedanya, jika RAM akan menghapus seluruh data ketika komputer dimatikan, maka SSD akan tetap menyimpan data tersebut walaupun komputer tersebut sudah dimatikan. Untuk menulis data, sebuah hard disk membutuhkan waktu beberapa saat agar dapat menulis pada lokasi tepat di piringan disknya. Sementara SSD akan langsung menulis data tersebut ke pages yang tersedia, sehingga akan mempercepat semuanya. Namun, ada satu hal yang harus Anda ketahui. SSD hanya dapat menulis data di pages yang kosong, sementara hard disk dapat menulisnya di mana saja. Dengan begitu, jika di dalam SSD tersebut semuanya pages telah berisi penuh, maka SSD ini akan melakukan berbagai macam proses untuk membuat pages yang sudah terpakai menjadi kosong lagi. Dengan begitu, semakin lama Anda menggunakan SSD, maka kecepatannya juga akan semakin menurun, walaupun mungkin masih lebih cepat daripada hard disk biasa. Jika Anda merasakan kecepatan yang sangat luar biasa ketika baru memakainya, maka mungkin kecepatan akan menurun sedikit demi sedikit seiring dengan bertambahnya jumlah data yang ada di dalam SSD.